Selamat datang di Motekar, sebuah tayangan yang akan membawa kita bertualang untuk bertemu dengan para brand owner yang potensial dan juga para ekspertis agar bisa kita gali informasi sedalam-dalamnya sehingga bisa jadi inspirasi dan juga referensi kita dalam membangun sebuah brand. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena dukungan Anda sangat berarti buat kami. Brand lokal, kudu vokal. Hotel adalah salah satu yang paling keras menangis saat pandemi meluluhlantahkan segala faktor dan sektor perekonomian kita. Apalagi hotel dari awal sudah berjibaku berkompetisi, khususnya hotel lokal ya, berjibaku berkompetisi untuk berebut persepsi dan kepercayaan di antara hotel nasional yang sudah mulai menancapkan kakinya di wilayah suburban seperti Tasikmalaya. Hari ini kita akan bertukar cerita, menggali informasi sedalam-dalamnya dengan pengelola brand hotel lokal dari Tasikmalaya, yaitu Hotel Harmony. And this is Bro Adi. Halo Bro. Sehat. Sehat dong. Pandemi kayaknya membawa lu makin subur ya?
Ya nggak juga sih. Gue udah mekar banget nih. Jadi pandemi itu gue nggak keluar rumah kan. Iya. Nah, jadi gue kerjaannya tidur makan gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin hotel nih bro, si pandemi ini kan bikin hotel jungkir balik ya. Biasa mendatangkan banyak orang, membuat kerumunan, tiba-tiba PPKM merubah segalanya, membuat lu gak bisa berkutik. Gimana jungkir balik lu melawan hantaman dari si pandemi ini waktu kemarin? Ceritain dong. Kalau waktu itu sih awal pandemi itu ya, wah ngeri banget. Ngeri banget. Soalnya memang untuk segala bentuk usaha termasuk perhotelan, apalagi gue brand hotel lokal ya, itu memang banyak strategi yang gue lakuin. Khususnya yang terpenting SDM gue bisa bertahan lah. Kalau nggak kayak gitu, wah hancur banget. Mulai dari occupancy turun kan, revenue otomatis. Yang terpenting waktu itu sih bagi gue, yang terpenting SDM bisa terbayar gajinya, yang kedua ya fixed cost lah ya, seperti listrik dan sebagainya. Itu aja sih yang bagi gue harus bisa bertahan. Survival mode berarti Betul. ya? Nggak nyari keuntungan dulu lah. Owner ada excuse nggak bro? Banget excuse-nya, karena memang owner gua itu kesejahteraan untuk staff-staffnya banyak sangat diperhatikan. Nomor satu berarti. Nomor satu banget, karena memang nggak mau kalau misalkan dapur kita nggak ngebul bro, itu kan bahaya. Jadi bagi mereka ya tidak melihat keuntungan dulu lah. Yang terpenting ya staff-staff SDM yang ada tetap bertahan dan keluarganya masih bisa makan lah. Itu yang paling terpenting. Itu yang paling penting. City occupancy turun berapa kemarin pandemi? Ngeri kalau gue ceritain. Sebelum pandemi city occupancy, kita ngomong city occupancy-nya dulu ya. City occupancy-nya turun berapa, pas pandemi turun berapa. Lalu pengaruh kan ke hotel occupancy. Nah, turun berapa? Iya. Kalau untuk secara city occupancy sih itu turunnya bisa sampai 70%-an. Kalau menurut gue lihat 70%. Itu ya kalau yang pada saat pandemi ya yang mainnya lokal lah. Nggak bisa orang luar kota karena memang pada saat itu udah di-skat banget. Jadi nggak bisa ke kota Tasik masuk. Intinya seperti itu. Berarti cuma ngandelin customer lokal. Customer lokal. Berapa persen lu bisa nutup okupansi hotel? Kalau waktu itu yang paling bagus nih ya, pada saat pandemi paling kita nyampe di 30%. 30%? 30%. Mentok tuh? Mentok, udah nggak bisa apa-apa. Karena kan kalau di hotel kita pendapatan yang paling tingginya hanya di event aja. Iya. Kalau kita lihat ke kamar nggak ada apa-apanya bro. Bener. Sementara event juga nggak bisa. Bisa, sama sekali nggak bisa. Berarti selama pandemi lu hanya ngandelin kamar? Kamar Tok doang. gitu. Iya. Dengan okupansi 30%. Betul. Nutup nggak? Nggak banget. Tekor. Terus gimana dong cara pertolongan pertama lu gimana tuh waktu itu? Yang tadi lu bilang kan owner ada excuse nggak? Nah itu ada excuse banget. Dia harus mengeluarkan ya uang pribadinya lah. Yang terpenting kita masih bisa survive gitu. Beruntung banget ketemu owner yang Baik banget owner gue mah. Jadi ketika misalkan kemarin pandemi itu membuat semua cost juga tidak terpenuhi secara full, maka si owner kasih expense pribadi dia untuk bisa nge-cover itu. Yang penting semua timnya bisa survive sampai bisa melewati pandemi. Betul. Gila. Tapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Kita masih di Motekar bersama Bro Adi. Kita mau ngobrol tentang bagaimana survival mode sebuah hotel lokal dalam berjibaku dengan pandemi. Walaupun sekarang mungkin pandemi udah mereda ya bro, tapi gue masih pengen menggali cerita tentang survival mode-nya ini karena ini menarik banget buat gue. 2 tahun ya kurang lebih ya, 2 tahun. bukan jangka waktu yang sebentar untuk kita bisa terus menerus kayak gak bisa nyerang tapi terus bertahan gitu kan. Itu repot banget, kebayang banget repotnya. Total karyawan ada berapa bro? Kita 47 karyawan. 47. Itu belum termasuk yang di Garut sana kan? Belum. Karena kan kita beda ya. Beda ya? Betul. Oke. Terus apa namanya, gue mau balik lagi ke si pertolongan pertama tadi. Nah, secara strategi nih,
langkah pertama lo apa selain tadi kan lo pasti ngomong sama owner, excuses. Terus secara operation apa yang lo lakukan nih buat minimal nyampe ke okupansi 30% aja tuh? Kayak yang pertama yang gue lakuin itu saving cost dulu. Oh, saving cost. Betul, kayak listrik kan. Oke. Jadi ya gue bagi-bagi. Kalau gue kan 3 lantai tuh, ya tiap harinya gue gantian. Jadi lantai pertama gue jual hari ini, besok lantai 2, lantai 1 saving cost gitu. Terus ada beberapa yang tidak penting untuk digunakan, matikan dulu. Nah, benar-benar lah itu harus benar semuanya di saving. Jadi costing itu juga pengaruh banget ya. Terus ada nggak dari loyal customer Harmony yang lu kontak terus dateng dong hotel gue sepi banget gitu, lu melakukan cara itu nggak? Ada, tapi memang mereka terbentur kan, terbentur regulasi kan. Gua mau bro nginep di tempat habis lu. gimana lagi gitu kan. Tapi ntar gua dicekal sama. Malah sebelum pandemi awal terjadi itu gua udah banyak bookingan untuk event. Otomatis kalau pusat udah ditutup kan, di cancel semua. Berarti mereka juga sebetulnya ketergantungan sama kebijakan dari pemerintah dan juga di pusatnya mereka juga ya, sehingga ketika mereka pengen beraktivitas di hotel lo, kalau misalkan pusat tidak mengizinkan, terus mereka juga takut ngambil resiko dengan kebijakan pemerintah, repot juga ya. Betul. Nah, sekarang apa strategi lu untuk bisa back to the business setelah semua serba melandai, walaupun Omicron sekarang lagi katanya lagi santer ya, tapi gue mau anggaplah Omicron ini sebagai bagian dari sesuatu yang udah kita bisa adaptasi. Apa strategi lu biar bisa back to the business, bro? Intinya yang pertama ya gue harus safety dulu pelayanan, mulai dari prokes dan sebagainya, karena itu adalah hal yang penting. Memang dari pusat sekarang sudah ada satu regulasi untuk memilih hotel yang sudah prokesnya standar. Ya alhamdulillahnya hotel gue udah ada sertifikat CHSE yang menjamin itu semuanya clean, hygiene-nya sudah oke, sanitasinya sudah oke. Yang pertama. Yang kedua tetap kita sounding lagi ke tamu-tamu bahwa kita prokesnya udah memenuhi standar. Dan juga kita sudah mempelajari mengenai hal-hal untuk mengatasi apabila nanti ada tamu-tamu yang mungkin ya sakit ataupun memang dadakan ada yang mereka intinya tidak memiliki suket dan sebagainya, kita sudah antisipasi dengan bekerja sama dengan mitra. Contohnya dengan Dinas Kesehatan Kota. Kita selalu koordinasi. Contohnya ada ya tamu yang misalkan memiliki satu penyakit yang panasnya mungkin dari 37 ya selalu kontak, ini gimana. Terus yang selanjutnya ya tetap kita harus banting harga dulu. Gitu. Jadi kesannya kemarin tuh boomingnya ada harga corona. Iya. Gitu. Bener. Jadi soalnya kalau tidak ke sana anggaran mereka banyak direfocusing kan. Jadi tidak bisa kayak mengadakan event yang terus-menerus atau dengan jumlah yang banyak. Dan memang pada saat kemarin ketika strategi gua mau balik ke bisnis yang lebih bagus, hotel gue bisa lebih bagus lagi, yaitu dengan banting harga dulu. Tapi memang secara dynamic, nggak harus dengan harga itu segitu terus. Jadi intinya kita lebih meyakinkan ke mereka bahwa kita sudah memenuhi prokes yang yang diinfokan betul oleh Kementerian Kesehatan. Dan memang tadi awalnya dari Kemenkes juga atau dari Dinas Kesehatan juga kita harus memenuhi prokes itu. Jadi lu tempuh regulasi yang dikasih oleh pemerintah itu. Betul. Kalau gue bilang mungkin jangan dianggap biaya atau jangan dianggap halangan, tapi anggaplah itu adalah investasi. Karena kan dengan kita mengikuti regulasi, maka kita sebetulnya itu memenuhi standar kelayakan. Kan kurang lebih begitu. Nggak ada yang salah juga kan sebetulnya. Karena kan itu menguntungkan kita juga ya. Tamu-tamu juga merasa nyaman. Dia juga merasa trust kembali karena ini udah bersertifikasi CHSE gitu kan. Oh, gue udah hotelnya sudah standar sesuai dengan kelayakan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, sekarang ngomongin pemerintah. Apa peran pemerintah terhadap industri lu selama masa pandemi? Awalnya sih untuk pandemi awal ya, kita memang untuk mengenai regulasi prokes itu belum begitu tahu semuanya. Oh, masih minim sosialisasi. Sosialisasi. Ya intinya adalah kita melihat lebih ke pusat.
Ya intinya kan kita punya teman-teman di Bandung, teman-teman di Jakarta. Kita lihat prokes mereka seperti apa. Nah, sudah kita penuhi. Setelah itu ya baru ada surat edaran mengenai standar prokes. Kalau mau mengadakan event seperti apa harusnya. Jadi memang kalau untuk dari pemerintah daerah sendiri lebih terbantunya dengan adanya surat edaran. Nah dari surat edaran itu baru saya dengan marketing mencari informasi. Bagaimana regulasinya kalau jika ada event. Misalkan eventnya lebih dari 30 orang itu harus seperti apa. Terus juga wedding boleh dilaksanakan atau tidak. Seperti itu. Tapi memang untuk peran dari pemerintah daerah juga sudah cukup banyak membantu ya dengan adanya tadi ada surat edaran, ada juga kita intinya meminta informasi khususnya pada saat itu saya ke Satgas langsung. Jadi ketika nanti ada event ataupun kamar harus seperti apa penanganannya, ya alhamdulillah kita dibantu. Jadi memang ya terima kasih pada pemerintah daerah, tapi untuk awalnya kita belum diberikan sosialisasi, jadi kita hanya ngumpul dengan hotel-hotel sini saja, lokal. Jadi ketika di awal gagap juga ya, ini harus gimana, terus kita harus ngapain. Betul. Berapa lama lu gitu panik gitu? Panik kurang lebih sekitar sebulan setengah. Betul, kan kita nggak tahu cara menangani kalau ada tamu yang positif ya kan. benar. Yang awal kan kita panik, takutnya ya kita terkonfirmasi juga menular kan, ngeri kan. Iya. Datang orang terus tiba-tiba dia terpapar gitu kan, kita santai-santai aja, tiba-tiba kita ikutan gitu kan. Ada yang khusus nggak, jalur khusus kayak sekarang kan pemerintah lagi menggalakkan pemulihan ekonomi nasional nih. Lu dapat hospitality industry dapat treatment khusus nggak bro? Kayak misalkan ada bantuan atau ada kebijakan yang memang khusus untuk hospitality industry, ada nggak sih dari pemerintah? Kalau untuk dari awal pandemi sih kita memang untuk bantuan belum ada. Tapi kalau untuk mereka ingin memberikan kebijakan ada. Ya itu tadi kebijakan mengenai event bisa dilaksanakan lagi asal memang prokes. Yang kedua, tamu yang menginap pun sekarang kan sudah ada peduli lindungi. Jadi mereka nggak harus bawa-bawa suket. Dulu hasil dari antigen itu sekarang sudah mulai dijalani. Jadi memang kebijakan-kebijakan itu yang diberikan ke kita. Dan intinya ya kita harus lapor. Itu aja harus lapor. Kalau ada apa-apa juga harus lapor. Berarti sebetulnya nggak menyulitkan ya. Kan tinggal lapor doang toh. Iya. Gini bro, ada nggak sih persepsi yang berubah dari market lu ya? Ketakutan gitu kan, ketidakpercayaan, karena kan di hotel akan berkumpul banyak orang dari berbagai macam tempat gitu. Ada nggak sih kekhawatiran itu dari tamu lo? Lalu gimana cara lo meyakinkan si tamu gitu kan supaya ya oke, lu udah punya sertifikasi CHSE. Ada nggak pendekatan personal sama tamu itu untuk meyakinkan bahwa hotel lo aman? Ada pasti, karena memang khususnya mereka yang parno tuh dari luar kota ya. Dari luar kota, khususnya dari Jakarta, Bandung. Mereka juga sebelum check-in biasanya konfirmasi lewat telepon seperti apa. Nah kita kan punya tuh videonya mulai dari pembersihan kamar. Karena kita punya 2 cara. Yang pertama intinya kita semprot disinfektan. Nah untuk meyakinkan lagi kita punya sinar UV bro. Jadi UV. Betul. Berarti yang ungu-ungu itu? Iya, itu kan bisa mematikan banget virus. Gue kayak duit dong di scan. Ya kayak gitu juga sih. Iya. Jadi memang prosesnya begitu kamar selesai dia akan ada penyinaran dulu lah. Oh yang di UV itu si tempatnya. Gue pikir orang yang gue datang di scan gitu cot. Tadi sangat dia uang palsu lagi. Gue kayak duit di scan gitu. Enggak lah gak kayak gitu. Nanti orang rasanya kayak robot aja gitu kan. Iya, enggak sih. Memang meyakinkan seperti itulah. Terus juga kita pada saat itu untuk pembersihan kamar selalu kita menggunakan APD. Oh bersihin kamar pakai APD. Berarti semua housekeeping lo pas bersihin pakai APD ya? Tapi gue ngambil strateginya untuk khusus disinfektan, gue pilih 1 orang. Biar memang dia konsen gitu. Dan gue siapkan kamar untuk sterilisasi. Untuk menyimpan APD, untuk menyimpan disinfektan ya, dan lain sebagainya lah untuk keperluan-keperluan pada saat pandemi membersihkan kamar. Jadi memang ya safety lah. Di balik kata safety itu gue menangkap ada satu extra cost. Oh ya pasti. Pasti. Signifikan nggak pengaruh extra cost treatment untuk si prokes ini?
Kalau ekstra sih enggak ya. Tapi kalau kita memilih jalur ke kayak seperti hand sanitizer, kita belinya kan kayak galonan gitu. Jadi kita beli lagi tempatnya yang agak istilahnya efisien lah ya. Jadi bisa berapa bulan dipakai. Terus selain juga itu juga kita ya bikin surat pengajuan lah, minta bantuan untuk APD gitu kan. Ya alhamdulillah banyak yang ngebantu. Itu intinya. Geliatnya sekarang gimana bro? Udah mulai. Tapi emang ya sekarang tuh yang gue rasa tuh setiap udah naik nih, udah khawatir lagi kan. Baru napas. Tahun kemarin juga gitu. Nah gitu. Baru naik nih, baru mau tiba-tiba PPKM. Wah gila, gue harus ngapain lagi nih? Tapi ya ketakutan itu ada nggak? Kekhawatiran itu? Gue harus nyiapin plan B. Walaupun itu ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Kalau misalkan terjadi, gue harus punya plan B. Itu yang harus gue lakukan. Ya tetap untuk saat ini masih khawatir lah. Ada yang akan berbicara lonjaknya di Februari, ada yang bicara lonjaknya di Maret. Ya itu satu tantangan juga bagi gue. Gitu. Intinya ya ini kan Maret sudah mau dekat dengan puasa, ya nggak? Betul, lebaran masaknya. Lebaran ketiga kalinya nggak bisa lagi gitu kan. Udah 3 kali lebaran Bang Toyib gak pulang-pulang. Parah banget lebaran kemarin aja gue cuma 5 kamar bro. Lebaran 5 kamar. 5 kamar yang biasanya full. Gila, padahal guys ya biasanya lebaran nih kalau kalian belum tahu hotel itu panen banget tuh. H-7 sama +7 tuh kan. Harga kamar tuh bisa 2 sampai 5 kali lipat tuh. Gila banget. Sekarang harus puasa ya. Puasanya jadi lebih panjang, nggak ada lebarannya. Itulah. Ngeri lah. Pokoknya cuma 5 kamar yang keisi ya sudah. Karena itulah. Ada pergeseran market gak sih bro selama proses pandemi ini? Market itu sebenarnya government Betul. lebih concern ke government spesifik marketnya. Betul. Ada pergeseran gak sih dengan adanya pandemi ini? Ada. Kayak tadi gue bilang kan, sekarang pada saat itu pandemi lebih ke market lokal malah. Betul. Yang mereka tadinya ya takut di rumah, larinya ke hotel. Mereka pengen liburan, jauh-jauh lari ke hotel. Istilah sekarang yang lagi rame adalah staycation. Udah staycation belum lo? Harmoni aja staycation ya. Bener, harmoni aja staycation. Murah, nggak kemana-mana, aman juga. Ya untuk relaksasi 1, 2, 3 hari di kala akhir pekan itu bisa cukup untuk membuat kita lebih fresh tanpa kita harus mengambil resiko dan bepergian terlalu jauh, ya kan? Nah. Event gimana event? Ballroom lu kosong dong. Jangan jadi sarang Batman sekarang. Batman, Spider-Man udah pada gelantungan jadi base campnya mereka. Gimana antisipasi lu untuk si ballroom lu penyelenggaraan event? Sekarang kan ada hybrid juga kan udah rame. Apa langkah-langkah apa yang lu lakukan untuk membuat orang kembali trust sama si ballroom lu sehingga aktivitas berkerumun ini juga bisa jalan? Pada saat pandemi sih gue lebih tidak memikirkan dulu ke event ya, tapi lebih ke kegiatan kemanusiaan. Wah waktu itu ada 2 kali pelaksanaan, khususnya kita Hotel Harmoni, kita memberikan satu program CSR, khususnya untuk vaksinasi dan donor darah. Ya pada saat pandemi adalah kita kegiatan kemanusiaan dulu. Dari situ kan ya mudah-mudahan market kita bisa terangkat. Banyak orang yang datang ke hotel melihat standar prokesnya oke kan. Dari sana sudah bisa. Jadi memang pada saat pandemi kita tidak bisa berharap apa-apa dan memang sudah di close benar-benar untuk event. Adapun memang ada kebijakan berapa persen kita sudah lakukan juga sama, tapi memang belum bisa mengangkat lah dari hal tersebut. Tapi ada sedikitnya kita terbantu khususnya untuk di finansialnya gitu. Wow, complicated banget ya. Betul. Makanya gue pengen cepat-cepat beres. Kita semua pengen cepat-cepat beres dengan pandemi ini. Mungkin kalau beres susah ya, tapi setidaknya kita bisa berdampingan lah gitu. Kalau kata-kata gue berdampingan dianggap kurang tepat, ya mungkin kalau kita membinasakan juga kita nggak tahu juga caranya. Tapi minimal kita bisa berdampingan, kitanya dikuatkan untuk bisa menanggulangi berbagai macam aktivitas si COVID ini yang mungkin secara variabel juga masih variabel terus, masih terus ada lonjakan, ada penurunan dan lonjakan lagi. Nah itu yang mungkin yang harus kita sama-sama adaptasi gitu. Tapi gue akan kembali lagi dan jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah jeda berikut ini.
Kembali lagi di Motekar, masih bersama Bro Adi. Kita masih menggali informasi tentang hospitality industry dalam menghadapi pandemi. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa menjadi referensi dan juga inspirasi buat teman-teman semua bagaimana cara kita menanggulangi pandemi. So, Bro, Ya. pandemi udahlah. Lupain dulu ya. Lupain dulu. Ya. Pegel kepala gue kalau ngomongin pandemi itu kayak apa namanya kayak berenang tapi nggak nemu tepian gitu. Jadi kayak udah enak ketenggelam lagi lah. Betul. Sudahlah kita lewatkan dulu. Gue mau ngomongin tentang regenerasi sekarang. Asik nih. Biar generasi sekarang itu biar lebih mengenal tentang hospitality industry gitu kan. Nah, menurut lo minat generasi muda terhadap hospitality industry itu gede nggak sih, Bro? Terus gimana sih apa namanya cara lo mempersiapkan pengganti atau regenerasi dari profesi lo? Kalau menurut gua minat untuk regenerasi itu sangat besar ya. Iya betul. Karena memang sekarang di contoh aja Kota Tasik makin banyak hotel lah. Jadi SDM pariwisata makin dibutuhkan. Intinya memang sekarang yang gua lihat regenerasi saat ini, apalagi milenial, mereka lebih inovatif dibanding zaman-zaman gua dulu kan. Belum inovatif banget, masih jadul lah intinya. Jadi memang kalau untuk membentuk dan menghasilkan regenerasi berikutnya, gue memang sampai saat ini masih ngajar Ngajar di Banjar di D1 perhotelan. oke. Sekolah perhotelan. Betul. Dan memang dia lebih umum ya, bisa di darat, bisa di kapal pesiar. Oh, I see. Dan sebenarnya memang potensi kita anak regenerasi kita tuh ada di luar, Bro. Kenapa? Karena memang mereka lebih dihargai di luar. Mulai dari salary ya kan, mulai dari reward. Jadi mereka betah di luar. Dan biasanya ini khusus Kota Tasik banyak loh yang intinya regenerasi yang punya bakat yang begitu bagus, jam terbangnya jauh. Ya sekarang contohnya saja siswa gua udah kerja di Jakarta di Novotel. Ya sekarang selevel sama gua. Berarti lu adalah guru yang sukses, ya kan? itu Seorang guru itu kan harus bisa membuat muridnya lebih tinggi daripada kita sebelumnya, Betul, kan? Bangga lah. Iya betul. So, lo punya cara khusus nggak untuk apa mengatasi si proses regenerasi ini? Ada cara atau treatment khusus lu nggak dalam lo mengajar atau misalkan lu punya di hotel lu ada Ya, peluang betul. atau ada ruang nggak sih untuk generasi muda ini untuk bisa nyobain gitu kan? Betul. Oh kerja di hotel itu kayak gini, kayak magang, lu buka magang nggak atau apa gitu yang program yang hotel lu punya untuk bisa membuat si generasi baru ini beradaptasi sama bisnis lo? Ada, karena memang strategi gua khusus untuk di anak-anak gua di intern ya di hotel biasanya ngadain in-house training. In-house training. Betul, yang memberikan motivasi kepada mereka. Jadi intinya jangan memiliki pikiran bahwa langsung enak gitu loh. Kita harus benar-benar menjalani beberapa hambatan dulu baru enak gitu kan. Dan memang kan pemikiran-pemikiran regenerasi milenial sekarang pengennya instan. Ya, benar. Gitu. Generasi millennials itu sangat terkenal sekali instan dan malas karena sudah ada implan teknologi yang mempengaruhi gaya hidup mereka. Iya, betul. Sehingga proses itu menjadi sesuatu hal yang bukan terkadang ya sering kali dikesampingkan. Nah, lu tetap memperkenalkan proses itu kepada generasi muda ya. Selalu, karena memang selain itu juga saya selalu menyampaikan bahwa jangan terlalu intinya berada di zona zaman terlena lah intinya. Harus punya target. Terus sekarang juga walaupun ada sistem biasanya kan itu yang membuat mereka malas. Kalau dari zaman gua kan dulu masih manual. Semua ditulis guys, sekarang tinggal diklik. Tinggal diklik aja. Jadi memang membentuk satu adalah mental dari mereka. Kalau dari mental mereka sudah bagus, baru setelah itu lari ke knowledge-nya, ke ilmunya. Karena gue lihat sekarang mental anak sekarang tuh lebih banyak baper. Ya, betul. Sedikit dimarahin, nah udah pundung ya kan. Itu zaman gue mau dimarahin mau gimana ya itu anggapan positif bagi gue itu ya pembentukan mental gitu. Dan selain itu juga gue selalu menekankan kepada mereka ketika mereka memang sudah menjadi seorang manajer, supervisor, harus tahu jati diri mereka dari mana, awalnya dari mana, seperti itu. Karena orang yang instan, yang
langsung menjadi satu pimpinan, itu tidak akan pernah bisa menjadi yang baik. Intinya nanti larinya ke otoriter. Hanya bisa menyuruh tanpa bisa mengarahkan atau membimbing. Dan selain itu juga gue membentuk mereka lebih ke kreatif dan inovatif. Intinya pada saat mereka kuliah atau mereka saat ini masih kos dan mungkin pendapatan belum begitu besar, coba bagaimana cara menghasilkan uang. Saya bilang seperti itu karena pengalaman gue dulu kos tuh belum ada kiriman uang dari orang tua. Nah itu gue harus gimana gitu kan. Survival mode-nya gimana nih gitu kan. Makan beras 3 butir sehari mungkin. Coba itu kejadian bro. Waktu gue kos gue cuman beli apa ya, kalau bahasa Sundanya orek tempe. Masih zamannya 500 rupiah kan. Gue punya anak beras ya, teman gue beli orek tempe ya. Nah itu di kosan makan 3-an. Nah, terus aduh kalau ngeliat ke situ sedih lah. Tapi dengan begitu kan sebetulnya kita bisa lebih menghargai kan, menghargai hasil jerih payah kita yang berupa uang. Kita nggak jadi foya-foya juga. Kita juga belajar untuk berbagi sesama gitu kan. Lu punya beras, gue punya temennya nasi gitu kan. Ayo kita makan bareng-bareng. Itu hal-hal yang menyenangkan menurut gue. Dan itu yang mungkin jadi missing link di generasi sekarang. Tapi satu hal teman-teman yang paling menarik dari hospitality industry menurut gue adalah service excellence. Service excellence ini bagaimana cara kita berkomunikasi, bisa melayani, bisa menempatkan seseorang sehingga mereka lebih dihargai, dan itu yang menurut gue paling berkesan dari hospitality industry ini. So buat teman-teman yang pengen mempunyai service excellence, bagaimana cara memperlakukan orang, berkomunikasi dengan orang dengan baik, gue rasa hospitality industry bisa menjadi bagian dari perkembangan atau scale up kemampuan teman-teman dalam berkomunikasi, khususnya dalam sisi pelayanan. Karena buat para brand owner, melayani konsumen dengan service terbaik itu penting banget sehingga membuat brand lo berkesan di mata mereka. Begitu kan? Betul. Malah yang lebih expert lu ya. Bukan expert gue mah. Keseringan main. Keseringan main dia benar. Bro. Iya. Gue mau ajak lu berandai-andai, tapi amit-amit ya, amit-amit lah ini. Seandainya Omikron datang beneran, and let's say PPKM, lu mau ngapain? Ya tetap yang tadi gue bilang, survive lah. Yang terpenting gue udah punya plan B. Bagaimana kalau nanti jadi kenyataan ini si Omikron naik lagi, itu akan dilakukan yang sama seperti awal-awal lah ya. Tapi ya saya sebagai khususnya pelaku pariwisata, apalagi sebagai personal manager, ya saya minta lah nanti kebijakannya kalau bisa jangan terlalu ketat lah, karena kita masih butuh untuk survive, butuh untuk hidup gitu. Apalagi kan kalau namanya hotel lokal, lu tahu sendiri kan bro, secara kasar kukusukan lah ini. Kukurusukan kada Nyari tamu tuh ya. Di Korea bener. Nah itulah, jadi kalau memang Anda itu jadi kenyataan, intinya adalah tadi gue bilang saving cost, biar staff-staff gue bisa bertahan lah, intinya kayak gitu. Bro, banyak hal yang membuat kita lebih mengerti tentang bagaimana seni bertahan hidup setelah datangnya si pandemi. Walaupun si Omikron datang, mungkin menurut gue setidaknya lu juga lebih siap. Betul. Ketimbang dulu pertama kan. Pertama kan bener-bener lu kayak dimasukin ke hutan belantara terus nggak tahu kan ini mau ngapain itu. Tapi setidaknya sekarang lu udah mengenal hutannya. Betul. Ya kan? Lu udah tahu bakal ketemu makhluk buas apa, lu udah tahu bakal bawa senjata apa gitu kan. Betul. Sebelum kita berpisah, gak berasa ya? Gak berasa. Pesan-pesan dong buat Baraya Priangan yang sedang nonton acara Motekar ini. Oh gitu ya. Pesan-pesannya apa ya? Ya intinya gini lah, ketika memang kita terkena musibah, nah itu dijadikan satu hikmah. Dimana di balik hikmah itu kita ada satu hal yang memang kita bisa ambil. Contohnya adalah ini COVID ini ya. Dengan adanya COVID memang kita kembali lagi ke jati diri kita awal. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai, tidak menghormati orang lain, apalagi intinya membantu. Jadi menurut gua mau punya jabatan apapun, setinggi apapun jabatan, tetap di bawah masih ada saudara-saudara kita. Itu aja lah. Yang kedua paling ikhlas untuk menghadapi musibah yang kita dapat. Itu aja sih bro.
Makasih banget udah mampir ya. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Siap, gue tunggu di hotel. Siap. Nanti gue main ke Harmoni. siap. Baraya Priangan, banyak hal yang bisa kita ambil dari perbincangan saya dengan Bro Adi sebagai pengelola dari hotel lokal yaitu Hotel Harmoni. Mungkin kalau gue boleh simpulkan, yang pertama adalah kita harus selalu belajar dari hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Sehingga kita bisa lebih siap dan bisa punya strategi jauh lebih baik ketika kita menghadapi hal-hal buruk serupa di kemudian hari. Ikhlas, kemudian membantu sesama di saat kita terpuruk, ternyata itu bisa menjadi salah satu solusi untuk membuat hati kita lebih besar, kemudian bisa membuka peluang-peluang baru terhadap apa yang sedang menimpa kita yang buruk-buruk tadi. Pemahaman terkait strategi yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal buruk tersebut dengan kita mengenal saving cost kalau kata tadi Bro Adi, kemudian kita juga tahu pemetaan pasar, kemudian kita juga mengerti tentang bagaimana value dari brand yang sedang kita usung, itu juga sangat penting untuk membuat kita mampu bertahan dan bahkan bisa comeback untuk memenangkan pertarungan dengan pandemi ini. So, sudahkah Anda mengenal value dari brand Anda? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Motekar, brand lokal, kudu vokal. Bye.